I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muzaki dari 11 TKJ 2 dan teman saya Muhammad Alvino dari 11 TKJ 2. Di sini saya dan teman saya ingin menjelaskan tentang jaringan komputer dan topologi jaringan. Nah, berbicara tentang jaringan komputer, apa sih yang dimaksud dengan jaringan komputer? Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat yang saling terhubung, berbagi data, sumber daya, dan aplikasi. Jaringan komputer ini terbentuk dari 5 hal, yakni 1. Sender atau pengirim, perangkat yang memiliki data dan perlu mengirimkannya ke perangkat lain yang terhubung ke jaringan. 2. Receiver atau penerima, perangkat yang mengharapkan data dari perangkat lain di jaringan. 3. Media transmisi, media penghubung untuk mentransferkan data dari satu perangkat ke perangkat lain, seperti kabel, gelombang radio, dan lain-lain. Protokol, tanpa protokol, dua perangkat dapat terhubung satu sama lain, akan tetapi mereka tidak dapat berkomunikasi. Protokol bertujuan untuk membangun komunikasi yang andal atau berbagi data antara dua perangkat yang berbeda. 5. Message atau pesan, data atau informasi yang perlu ditransfer dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan komputer. Di antaranya juga ada beberapa jenis-jenis jaringan komputer, yaitu 1. Local Area Network atau bisa disebut dengan LAN. LAN digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer pribadi melalui media komunikasi seperti twisted pair, kabel, koaksial, dan lain-lain. 2. Metropolitan Area Network atau bisa disebut dengan MAN. Jaringan MAN menghubungkan beberapa LAN bersama-sama dan mencakup seluruh wilayah geografis seperti kota atau area kampus. Jenis jaringan ini memiliki jangkauan yang lebih luas daripada LAN. 3. Wide Area Network atau bisa disebut dengan WAN. WAN adalah jaringan yang mencakup area geografis yang luas seperti negara. Wide Area Network merupakan jaringan yang lebih besar dari LAN dan MAN. 4. Personal Area Network atau bisa disebut dengan PAN. PAN adalah jaringan yang diatur untuk satu orang. Biasanya dalam jarak 10 meter, jaringan PAN digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer untuk penggunaan pribadi. 5. Storage Area Network atau bisa disebut dengan SAN. SAN adalah jenis lain dari jaringan LAN yang dirancang untuk menangani transfer dan penyimpanan data yang besar. Tujuan dari jaringan ini adalah untuk memindahkan sumber daya penyimpanan yang lebih besar dan lebih kompleks dari jaringan ke atmosfer yang terpisah dan bekerja tinggi. 6. Virtual Private Network atau bisa disebut dengan VPN. VPN adalah jenis jaringan pribadi yang dipakai untuk meningkatkan keamanan dan privasi saat mengakses jaringan yang asli. Jadi VPN ini sangat bersifat pribadi, teman-teman. Jaringan komputer. Arsitektur pada jaringan komputer terbagi atas dua jenis, yaitu jaringan peer-to-peer dan client server. Pertama, jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer adalah jaringan di mana semua komputer dihubungkan bersama dengan hak dan tanggung jawab yang sama untuk memproses data. Jaringan peer-to-peer berguna untuk lingkungan kecil, biasanya hingga 10 komputer. Kelebihan dari arsitektur jaringan peer-to-peer adalah lebih murah karena tidak perlu menyediakan dedicated server. Selain itu, jika satu komputer berhenti bekerja atau mati, maka komputer lain tetap dapat bekerja. Adapun kelemahan dari peer-to-peer adalah tidak dapat mencadangkan data karena data berbeda di lokasi yang berbeda dan tidak memiliki sistem terpusat. Peer-to-peer juga memiliki masalah keamanan karena perangkat dikelola sendiri. Yang kedua, jaringan client server. Jaringan client server adalah model jaringan yang dirancang untuk pengguna akhir yang disebut klien untuk mengakses sumber daya seperti lagu, video, dan lain-lain. Semua server melakukan semua operasi utama seperti keamanan dan manajemen jaringan. Server bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya seperti file, direktori, printer, dan lain-lain. Kelebihan jaringan client server. Jaringan client server berisi sistem terpusat oleh karena itu tidak dapat membuat cadangan data dengan mudah. Yang kedua, jaringan client server memiliki server khusus yang meningkatkan kinerja keseluruhan sistem secara keseluruhan. Keamanan lebih baik di jaringan client server karena satu server mengelola sumber daya yang bersama, meningkatkan kecepatan berbagi sumber daya. Kelemahan jaringan client server.
Jaringan klien server cenderung mahal karena membutuhkan server yang memori besar. Server memiliki network operating system untuk menyediakan sumber daya kepada klien, tetapi biaya NOS sangat tinggi. Membutuhkan administrator jaringan khusus untuk mengelola semua sumber daya. Macam-macam topologi jaringan. Pertama, topologi mesh. Dalam topologi mesh, setiap perangkat terhubung ke perangkat lain melalui saluran tertentu. Protokol yang digunakan pada topologi ini adalah AHCP dan DHCP. Kelebihan dari topologi mesh: yang pertama, susunannya andal; yang kedua, kesalahan dapat didiagnosis dengan mudah; yang ketiga, memberikan keamanan dan privasi. Kekurangan topologi mesh: yang pertama, instalasi dan konfigurasi agak sulit; yang kedua, biaya kabel mahal karena banyak kabel dibutuhkan; yang ketiga, biaya pemeliharaan tinggi. Yang kedua, topologi star. Dalam topologi star, semua perangkat terhubung ke satu hub melalui kabel. Hub ini adalah node pusat dan semua node lainnya terhubung ke node pusat. Dalam topologi star, banyak protokol Ethernet LAN populer digunakan seperti CD dan CSMA. Kelebihan: jika N perangkat terhubung satu sama lain dalam topologi star, maka jumlah kabel yang diperlukan untuk menghubungkannya adalah N, jadi mudah untuk mengaturnya. Setiap perangkat hanya dibutuhkan satu port, yaitu untuk terhubung ke hub. Oleh karena itu, jumlah total port yang dibutuhkan adalah N. Jaringan dapat diandalkan. Jika satu link gagal, hanya link itu yang akan terpengaruh, sedangkan yang lain tidak. Mudah untuk identifikasi kesalahan dan instalasi kesalahan. Kekurangannya: jika konsentrator atau hub yang menjadi sandaran seluruh topologi mengalami kegagalan, seluruh sistem akan mogok. Biaya pemasarannya tinggi, kinerja jaringan sangat tergantung pada hub. Topologi bus. Topologi bus adalah jenis jaringan di mana setiap komputer dan perangkat jaringan terhubung ke satu kabel. Topologi ini mentransmisikan data dari satu ujung ke ujung lainnya dalam satu arah. Tidak ada fitur dua arah dalam topologi bus. Kelebihannya: jika N perangkat terhubung satu sama lain dalam topologi bus, maka jumlah kabel yang diperlukan untuk menghubungkan adalah satu, yang dikenal sebagai kabel backbone. Biaya kabel lebih murah dibandingkan dengan topologi lain karena hemat dan penggunaan kabel. Kekurangannya: jika kabel umum gagal, maka seluruh sistem akan mogok. Jika lalu lintas jaringan padat, maka akan meningkatkan tabrakan di jaringan. Keamanan yang lemah. Keempat, topologi ring. Topologi ring membentuk cincin yang menghubungkan perangkat dengan dua perangkat tetangga. Untuk jumlah node atau perangkat yang terhubung cukup banyak, maka topologi ring membutuhkan sejumlah repeater. Jika seorang ingin mengirim beberapa data ke node terakhir pada topologi ring dengan 100 node, maka data tersebut harus melewati 99 node untuk mencapai node yang ke-100. Oleh karena itu, untuk mencegah kehilangan data, maka diperlukan repeater. Kelebihan topologi ring: yang pertama, kemungkinan terjadi tabrakan antara jaringan dalam jenis topologi ini cukup kecil. Yang kedua, biaya pemasangan dan perluasan topologi ini cukup rendah. Kekurangannya: yang pertama, groupless root jaringan dalam topologi ini cukup rumit dan susah. Yang kedua, penambahan stasiun atau penghapusan stasiun dapat mengganggu keseluruhan topologi. Yang ketiga, kurang aman. Yang kelima, topologi tree. Topologi tree merupakan variasi dari topologi star. Topologi ini memiliki aliran data yang hierarkis. Dalam topologi tree digunakan protokol SAC atau Standard Automatic Configuration seperti DHCP dan SAC. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.